Assalamualaikum, apa kabar antum? Semoga antum dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Nah, hari ini Ratu akan membahas pembelajaran baru dengan subtema baru, yaitu tentang bersyukur atas keberagaman. Nah, pembelajaran pertama itu kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung lagi, kan? Nah, antum sebelumnya kan sudah tahu nih tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita bahas bareng-bareng ya, artikel tentang rahasia rujak Aceh. Nah, dalam artikel rahasia rujak Aceh ini, Bu Ratu akan menentukan pembahasannya ya. Di paragraf pertama, di manakah letak gagasan pokok tersebut? Gagasan pokok tersebut terletak di akhir kalimat, akhir paragraf, yaitu satu posisi rujak Aceh yang penuh godaan. Itu merupakan gagasan pokoknya. Nah, di paragraf kedua bisa kita lihat rujak Aceh memang dikenal nikmat, tak seperti rujak lain. Nah, dari kalimat tersebut juga sudah kita lihat rujak Aceh memang dikenal nikmat, tak seperti rujak lain. Nah, berarti posisi di sini kalimat rujak Aceh memang dikenal nikmat, tak seperti rujak lain adalah gagasan pokoknya. Karena setelah itu ada beberapa kalimat yang menerangkan tentang kenikmatan rujak Aceh tersebut. Jadi gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Nah, untuk paragraf ketiga itu menceritakan rujak Aceh juga. Sepintas rujak Aceh memang mirip dengan rujak di daerah-daerah lain. Potongan buahnya seperti mangga, bengkoang, nanas, pepaya, dan jambu air. Nah, dari bacaan yang kita lihat pun sudah jelas ini menerangkan dahulu ya. Menerangkan dahulu. Berarti kita baca lagi nih, kita cari gagasan pokoknya. Nah, di tengah-tengah paragraf pun masih saja menerangkan tentang rujak Aceh ini. Tapi pas di tengah-tengah yang kita lihat, Aceh punya rahasia yaitu buah rumbia. Nah, di sini bisa kita lihat ada gagasan pokok yang ada di tengah-tengah paragraf. Paragraf ketiga ini menjelaskan tentang rahasia rujak Aceh, yaitu karena ada buah rumbianya. Itu dijelaskan. Berarti gagasan pokoknya ialah rahasia rujak Aceh ya. Terus di paragraf keempatnya selanjutnya, dalam satu porsi rujak Aceh biasanya dimasukkan 2-3 buah rumbia. Nah, dicampur dengan bumbu. Nah, di sini kan dijelaskan juga beberapa cara kita membuat rujak Aceh, yaitu di dalam rujak Acehnya itu seperti apa, porsinya seperti apa buah rumbia itu. Terus dijelaskan juga nih, selain ada buah rumbia juga ada buah batok yang fungsinya juga sama, memberikan rasa kelat pada rujak. Tentu campuran bahan yang tak biasa ini memberikan cita rasa rujak Aceh yang unik. Nah, bisa kita lihat juga dalam paragraf ini kita bisa lihat di mana sih letak gagasan pokok. Nah, di awal kalimat pun sudah memberikan poin-poin tentang rujak Aceh lagi loh, gitu tuh ya. Rujak Aceh itu terdiri dari beberapa pohon rumbia. Terus di paragraf tengah juga, di tengah paragraf juga sudah menjelaskan tentang kekhasannya rujak Aceh juga. Nah, di paragraf ini kita akan lihat
bahwa gagasan pokok itu terletak di akhir kalimat, ya, di akhir kalimat. Jadi gagasan pokoknya ialah bahwa rujak Aceh ini mempunyai ciri khas yang unik. Itu ialah gagasan pokoknya. Nah, kalimat selanjutnya, konon kabarnya rujak bagi masyarakat Aceh adalah makanan saat perang mempertahankan kedaulatan di masa lalu. Berarti ini menerangkan tentang sejarah Aceh, ya kan? Terus diceritakan lagi nih, karena kenapa bisa menjadi makanan saat perang gitu kan ya. Dijelasin tuh karena tentara Aceh ketika itu sering berpindah-pindah tuh. Terus sebab kenapa bisa jadi makanan saat perang pun dijelaskan di sini. Karena hasil racik yang itu menghasilkan rasa yang cocok ke lidah para tentara Aceh juga. Terus racikannya mampu memberikan energi. Berarti kan bisa kita lihat nih, setelah ada gagasan pokok yang menjelaskan bahwa makanan rujak ini adalah makanan pada saat perang untuk mempertahankan. Jadi gagasan pokoknya ialah bahwa rujak Aceh ini ialah makanan pada saat perang untuk mempertahankan pada saat, maksudnya gini loh. Jadi gagasan pokoknya ialah bahwa masyarakat Aceh menerangkan bahwa masyarakat Aceh rujak adalah makanan saat perang. Itu adalah gagasan pokoknya, karena bisa kita lihat poin-poin yang kita baca setelah itu. Berarti gagasan pokoknya ada di awal kalimat. Selanjutnya, saat ini rujak Aceh atau banyak dijual di daerah lain di luar Aceh. Nah, jadi rujak Aceh ini juga dijual di luar Aceh, bukan saja di Aceh saja ya. Ya, meskipun demikian, tentu saja menikmatinya langsung di tanah Aceh akan memberikan kesan tersendiri. Bayangkan saja pada buah yang telah dipotong kasar dan dilumuri bumbu, lalu ditaburi kacang tanah pada tekstur yang demikian. Kita justru menemukan sensasi rasa yang menarik. Dan rasa itu kan lebih sempurna kalau kita mencicipinya langsung sambil menikmati pesona alam Aceh. Nah, bisa kita lihat nih poin-poinnya. Di awal kalimat pun sudah menjelaskan ya bahwa rujak Aceh itu tidak hanya di Aceh saja, namun kita lebih enak itu menikmati rujak Aceh itu di daerah Aceh sambil menikmati pesona alam. Kenapa sih seperti itu? Tuh dibayangkan, dijelaskan juga tuh. Bayangkan saja pada buah yang telah dipotong kasar dan dilumuri bumbu, lalu ditaburi kacang tanah. Itu sudah menjelaskan juga. Jadi gagasan pokoknya ada di akhir kalimat. Mencicipinya langsung sambil menikmati pesona alam Aceh. Jadi gagasan pokoknya ialah mencicipi rujak Aceh lebih nikmat di daerah Aceh. Itu gagasan pokoknya. Mengerti ya? Semoga bisa dipahami. Afwan kalau Bura tuh kurang jelas menjelaskannya. Oke, selanjutnya yaitu tentang keanekaragaman makanan khas di Indonesia. Nah, keanekaragaman makanan khas di Indonesia ini bermacam-macam sekali ya. Karena Indonesia punya banyak sekali macam-macam makanan khas. Kalau di Banten itu kan makanan khasnya sate bandeng ya.
Iya ya, sate bandeng itu kan yang terbuat dari bandeng, campuran bumbu-bumbu rempah sama santan, ya kan. Bu Ratu itu pernah ngerasainnya enak, khas banget, khas Banten. Nah, kita akan membahas makanan khas Indonesia, yaitu tetap Bika Ambon. Bika Ambon ini berasal dari Medan, Sumatera Utara. Terbuat dari bahan-bahan seperti telur, gula, dan santan. Ya, biasanya yang berwarna kuning loh, yang kenyal, terus teksturnya itu kayak spon. Ya kan ya, kayak maksudnya ada rongga-rongganya gitu tuh, kayak keju gitu. Enggak kayak spon, kayak spon. Selanjutnya rendang. Siapa sih yang nggak pernah makan rendang? Hampir semua manusia itu pasti bisa merasakan rendang ya, makanan rendang, lauk rendang ya. Nah, lauk rendang ini berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat atau Padang. Nah, rendang ini juga merupakan ciri khas makanan khas Indonesia. Rendang ini merupakan perpaduan daging dan santan kelapa yang merupakan bahan utamanya. Setelah itu ada kerak telur. Nah, kerak telur merupakan ciri khas suku atau daerah asal Jakarta Betawi. Nah, kerak telur itu biasa kita temui di Jakarta, di jalan-jalan raya juga banyak biasanya. Tapi Bu Ratu juga pernah lihat sih di daerah alun-alun juga pernah ada penjual kerak telur. Nah, kerak telur ini terbuat dari bahan-bahan yaitu beras ketan putih, telur ayam, ebi yang sudah dikeringkan atau yang diasinkan. Setelah itu dicampur rempah-rempah. Selanjutnya itu gudeg ya. Gudeg ini berasal dari Yogyakarta. Nah, gudeg adalah makanan yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Jadi bahan utamanya di sini makanan khas Indonesia itu terbuat dari santan ya. Mulai dari sate bandeng, enggak sih, hampir rata-ratanya banyak terbuat dari santan juga. Maksudnya ciri khas bahannya juga. Setelah itu juhu singkah. Juhu singkah ini bahan makanan yang berasal dari daerah asalnya ialah Dayak, Kalimantan Tengah. Makanan yang terbuat dari umbut rotan ini lebih lezat bila dipadukan dengan ikan betok. Nah, umbut rotan itu biasanya bawahnya rotan itu loh yang masih muda. Biasanya dipadukan dengan ikan. Kayaknya enak ya. Biasanya mudah dicari di daerah hutan katanya di sini. Binte biluhuta. Binte biluhuta ini berasal dari Gorontalo. Makanan ini terbuat dari jagung manis pipilan, jagung manis yang dipipil ya. Ditambah dengan udang kelapa setengah tua. Kalau kelapa setengah itu tua itu kalau kayak pepaya madam ya, tapi ini mah kelapa kayak dugan, tapi bukan dugan ya, di tengah-tengah masih ada rasa empuknya juga gitu tuh, ya kan. Oke. Nah, setelah Bu Ratu membahas tentang makanan khas daerah Indonesia, kita tonton video ini ya untuk menjelaskan tentang sifat bunyi memantul dan menyerap. Percobaan penyerapan dan pemantulan bunyi. Cermin termasuk benda yang memantulkan bunyi. Busa spons termasuk benda yang menyerap bunyi. Sekarang kita tahu benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak atau lembut, berpori, dan memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Sedangkan benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda yang permukaannya keras, rata, memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan tidak berongga. Nah,
kita lihat bahwa benda yang dapat menyerap bunyi ialah benda yang mempunyai tekstur yang berongga seperti spons, bantal, dan sedangkan benda yang memantulkan yaitu mempunyai tekstur yang keras. Kaca, piring plastik itu merupakan benda yang dapat memantulkan bunyi. Nah, semoga penjelasan Beratu bermanfaat. Jazakillahu khairan sudah mendengarkan. Dikerjakan tugasnya halaman 98 sampai 99 ya. Sudah dijelaskan oleh Bu Ratu juga kan tadi. Semoga antum mengerti dan paham ya. Bu Ratu tutup dengan membaca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.